Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian semua baik-baik saja dan dalam keadaan sehat. Kita masih pembelajaran online. Kalian tetap semangat dalam belajar di rumah. Kita akan masuk dalam bab baru yaitu sistem persamaan linear dua variabel. Di sini kita akan belajar tentang definisi PLDV atau persamaan linear dua variabel. Kemudian kita akan mengidentifikasi mana yang persamaan PLDV dan mana yang bukan. Kemudian kita akan juga menentukan selesaian dari PLDV. Kita langsung aja masuk dalam materi. Saya akan berikan ilustrasi seperti ini. Sekelompok siswa SMP Maju Jaya merencanakan studi lapangan. Perwakilan kelompok mereka mengamati brosul spesial yang ditawarkan oleh sebuah agen bus. Agen bus itu menawarkan biaya sewa bus 1 juta dan untuk makan serta biaya lainnya tiap siswa dikenakan 100.000. Untuk kemudahan perhitungan, ketua kerombongan menuliskan ilustrasi tersebut dalam persamaan matematika. Kira-kira bagaimana ya persamaan matematikanya? Kita misalkan dulu, X itu banyak siswa dan Y itu total biaya yang dikeluarkan. Jadi, total biaya itu berarti biaya sewa bus ditambah uang makan serta biaya lain. Uang makan serta biaya lain di sini saya tulis biaya retribusi. Dikali banyak siswa yang ikut. Karena uang makan serta biaya lain tiap siswa dikenakan 100.000. Berarti biaya retribusi kali banyak siswa yang ikut. Atau bisa saya tulis seperti ini. Total biaya kan Y. Y sama dengan biaya sewa bus 1 juta. Biaya retribusi tadi 100.000. Banyak siswa yang ikut X. Jadi Y sama dengan 1 juta ditambah 100.000 X. Itu jadi persamaannya matematika jadi seperti itu. Nah, persamaan tadi ini merupakan PLDV. Kenapa kok bisa disebut PLDV? Kenapa persamaan ini masuk dalam persamaan linear dua variabel? Kita coba lihat dulu definisi PLDV-nya. Jadi persamaan linear dua variabel adalah kalimat matematika yang memuat dua variabel. Memuat dua variabel, biasanya itu variabel itu huruf biasanya. Untuk melambangkan sesuatu yang belum diketahui pasti jumlahnya berapa gitu. Di sini X dan Y memuat dua variabel, X dan Y. Dengan masing-masing variabel berderajat 1. X-nya pangkat 1, Y-nya pangkat 1. Berderajat 1 itu atau pangkat 1 itu sama saja. X-nya pangkat 1, Y-nya pangkat 1. Jadi dua variabel tadi masing-masing harus pangkat 1. Dan dihubungkan dengan tanda persamaan yaitu sama dengan. Jadi persamaan ini masuk dalam PLDV. Jadi PLDV memuat dua variabel dan masing-masing variabel pangkatnya 1 dan dihubungkan dengan tanda sama dengan. Bentuk umumnya AX plus BY sama dengan C, di mana A adalah koefisien dari X, A tidak boleh 0, B koefisien dari Y, dan B tidak boleh 0. Kenapa tidak boleh 0 A dan B? Contoh misalkan, A-nya 0, 0 kali X 0, jadi tinggal BY sama dengan C. Nah itu kan hanya satu variabel, Y, yaitu bukan PLDV. Demikian juga kalau B-nya 0, B kali Y, 0 kali Y, 0. Berarti tinggal AX sama dengan C. Hanya satu variabel saja. Tidak boleh, karena harus memuat dua variabel. Apalagi kalau A dan B-nya sama-sama 0, malah tidak punya variabel. Jadi bukan PLDV. Ya, kita akan memilih setelah kita tahu definisinya tadi. Mana yang merupakan PLDV dan mana yang bukan. Nomor 1 adalah bukan. Kenapa? Sudah memuat dua variabel X dan Y. Dihubungkan sama dengan sudah. Tetapi pangkatnya variabel ada yang tidak 1. Y-nya sudah pangkat 1. Tapi X-nya pangkat 2. Tidak pangkat 1. Dan ini bukan PLDV. Karena pangkat variabelnya ada yang 2. Harus 1 ya. X-nya 1, Y-nya juga 1. Yang kedua, sudah ada variabel 2, X dan Y. X pangkat 1, Y pangkat 1. Dan dihubungkan tanda sama dengan. Jadi nomor 2 adalah merupakan PLDV. Yang ketiga, jawabannya adalah bukan. Kenapa? Sudah muat dua variabel benar X dan Y. Dihubungkan tanda sama dengan boleh. Tetapi tidak boleh ada perkalian antar variabel. Atau pembagian antar variabel. Itu tidak boleh. Karena bukan merupakan PLDV. Jadi nomor 3 bukan
PLDV. Yang keempat, jawabannya adalah bukan. Kenapa? Karena hanya memuat satu variabel saja, yaitu variabel X. Harusnya PLDV itu memuat dua variabel. Yang kelima, jawabannya adalah ya. Karena kenapa? Sudah ada dua variabel, X dan Y. Kemudian dihubungkan sama dengan, sudah. X-nya pangkat 1, Y-nya pangkat 1. Jadi, merupakan PLDV. Ya, kita kembali ke ilustrasi di awal tadi. Tadi kita sudah ketemu kalau persamaannya itu Y sama dengan 1 juta ditambah 100.000 X. Nah, misalnya ada soal seperti ini. Jika total biaya yang dikeluarkan adalah 8 juta rupiah, berapa banyak siswa yang ikut? Nah, kita coba jawab. Nah, total biaya 8 juta. Total biaya itu Y. Jadi, 8 juta ini kita substitusikan ke Y. Jadi seperti ini. 8 juta sama dengan 1 juta ditambah 100.000 X. Nah, istilahnya kita pindah ruas. Atau kalau istilah matematika, kedua ruas kita kurangi 1 juta. Tapi kalau biasanya lebih gampang, kedua ruas kita 1 juta ini kita pindah ruas. Ini positif, pindah ruas jadi negatif. 8 juta dikurangi 1 juta, 7 juta. 7 juta sama dengan 100.000 X. Sehingga X sama dengan 7 juta dibagi 100.000. Jawabannya 70. Jadi siswa yang ikut adalah 70. Jadi ilustrasi seperti ini bisa kita selesaikan dengan cara PLDV. Merupakan konsep PLDV. Ya, selanjutnya kita akan menyelidiki himpunan penyelesaian dari PLDV. Misal ada contoh seperti ini. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan 4x plus 2y sama dengan 8 jika x dan y anggota Z. Z itu bilangan bulat. Bilangan bulat itu bilangan bulat negatif, 0, dan positif. Jadi min 100, min 99, min 1 itu negatif, 0 dan positif, 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu merupakan bilangan bulat. Caranya adalah kita memilih X dulu atau Y dulu boleh terserah. Di sini saya pilih X dulu. Kita misalkan pilih X 0. Bebas ya X-nya, karena X itu bilangan bulat. Bisa ambil saja, ambil apa saja dari bilangan bulat. Kalau X-nya 0, kita substitusi ke persamaan, didapatkan Y sama dengan 4. Kalau X-nya 1, kita dapatkan Y-nya sama dengan 2. Kalau X sama dengan 2, kita dapatkan Y sama dengan 0. Jadi, bisa saya tulis seperti ini. Titik-titik di sini artinya, ini kan X-nya 0. Masih bisa juga X-nya negatif 1, negatif 2, negatif 3, sampai seterusnya. Gitu kan? Tapi tidak masuk dalam perhitungan. Ya, tulis titik-titik saja gitu. Karena nggak mungkin kita harus mendaftar semuanya. Yang saya daftar ini hanya 3 saja. Demikian juga yang sebelah kanan ini, titik-titik sini. Masih ada 3, 4, 5, dan seterusnya. Kalau kita daftar semuanya, nggak cukup waktu gitu. Jadi saya tulis 3 saja ini. Nah, jika X-nya 0, Y-nya 4, maka 0,4 pasang berurutannya. Jika X-nya 1, Y-nya 2, pasang berurutannya 1,2. Ketika X-nya 2, Y-nya 0, 2,0. Jadi, himpunan penyelesaian dari persamaan ini adalah kurung awal, titik-titik artinya masih ada lagi yang sebelah kiri ini, 0,4, 1,2, 2,0, dan titik-titik ini. Nggak mungkin kita daftar satu persatu. Begitu ya. Ya, ini materi kita pagi hari ini. Semoga kalian bisa paham. Jika masih ada pertanyaan, silakan tanya dalam grup WA gitu ya. Ini juga ada latihan soal. Yang pertama, kalian diminta untuk menuliskan persamaan linear dua variabelnya dari ilustrasi ini. Kemudian yang kedua, kalian memilih mana yang PLDV dan mana yang bukan PLDV. Sertakan juga alasannya. Terus yang ketiga, kalian akan menentukan apakah pasangan berurutan ini merupakan salah satu selesaian dari persamaan PLDV ini. Gitu ya. Ini untuk bekal kalian, dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan semangat terus belajar di rumahnya. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya pada WA Group. Gitu ya. Selamat pagi semuanya. Terima kasih.